lagi di acara Ruang Diksi, Ruang Diskusi Santai. Oke, di episode kali ini kalian ditemenin wajah-wajah baru lagi nih ya Kak Winda ya dari Iya, kemarin benar ya. banget. Langsung perkenalan aja ya. Iya, pertama-tama kita perkenalan dulu nih. Oke, aku dulu ya. Oke. Perkenalkan, nama aku Windy Putri Effendi dari Fakultas Psikologi. Kalian bisa panggil aku Windy atau Winday. Sesuka hati kalian aja lah ya, biar lebih nyaman gitu. Dan partner aku, Dan aku Siva Konusa Bilazani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politikan, bisa panggil aku Siva. oke, kita udah kenalan. Jadi sekarang kira-kira dalam episode kali ini apa yang bakal kita bahas ya Kak Windia? Kamu kepo ya? Kepo banget dong. Oke, aku beritahu ya. Kali ini Boleh. kita bakal bahas tentang mengukir prestasi di masa pandemi. Oke, Kak Siva sendiri kan tahu ya di masa Iya. pandemi ini sekarang itu semua serba keterbatasan. Dan merasa penurunannya itu banyak sekali, entah itu dari bidang pendidikan, ekonomi dan lain-lain. Tetapi penting banget buat kita itu untuk mempertahankan prestasi. Kalau bisa kita juga mengukir prestasi baru lagi nih di era apalagi new normal ya, kita udah beradaptasi lah ya gitu. Wah, seru banget ya Kak Windy ya pembahasan kita kali ini. Aku juga setuju sih sama pendapat Kak Windy tuh. Jadi meskipun banyak banget tantangan yang datang, kita harus tetap mengukir prestasi dalam masa pandemi ini. Iya, benar banget sih. Itu juga bisa buat tantangan tersendiri ya Kak Windy ya buat Iya, kita. benar. Jangan mau kalah jadinya sama pandemi ini kan. Ya iyalah ya kali mahasiswa kalah sama corona ya kan. Ya ampun. Bener banget. Oke, ngomong-ngomong soal prestasi nih ya, kamu tahu dong pastinya ada kabar gembira dari kampus Wijaya Putra Surabaya, kampus tercinta Tuh, kita. Kak Windy, Kamu nggak tahu? mau tahu nih apa tuh, coba spill Oke. dong. Oke, aku bakal spill ya. Boleh. Kampus tercinta kita, kampus Wijaya Putra Surabaya mendapatkan kenaikan peringkat kemahasiswaan nasional. Serius Kak Windy? Serius. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong. Ya ampun, luar biasa banget. Oke. Untuk bahas lebih dalam lagi ya, kita bakal bahas sama seseorang yang sangat berpengaruh dalam kenaikan kemahasiswaan nasional ini. Siapa Jadi, itu? langsung aja. Bapak Mulus Sugiyarto. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Oke. Mulus. Oke, Pak Mulus, selamat datang ya. Sebuah kehormatan banget ya Pak, Bapak bisa hadir di ruang diksi ini. Oke, Sobat WP tahu nggak beliau ini siapa? Aku kasih tahu aja ya langsung ya. Tahu dong Kak Windy. Bapak Mulus Sugiyarto ini adalah seorang kepala Biro Kemahasiswaan Kampus Wijaya Putra Surabaya, dan beliau juga alumni ya Pak ya, Betul, dari iya. kampus tercinta kita, dan beliau adalah Bapak Sugiyarto S. Sos MSI. Tepuk tangan lagi. Pak, monggo bisa disapa Sobat WP yang lagi nonton ruang diksi ini Pak. Baik, terima kasih Sobat WP di ruang redaksi, ruang diksi ini ya. Oke Bapak. Selamat bergabung. Semoga perbincangan kita di siang hari ini mendapatkan manfaat yang lebih baik ya. Amin. Oke Bapak, gimana nih kabarnya Pak? Baik ya. Alhamdulillah. Untuk kesibukan Bapak bagaimana belakangan ini? Kalau kesibukan tentunya tidak ada pengaruh sama sekali bagi saya. Saya belum bekerja dengan penuh waktu, ya, tetap walaupun pulang sore hari, ya, tetap mulai pagi hari intent menjalankan tugas sebagaimana yang dilakukan. Oke, alhamdulillah ya Pak ya. Iya. Jadi gini Pak, kita tuh kali ini bakal bahas tentang mengukir prestasi di masa pandemi. Dari kampus sendiri kan ini tahun ini ya, di masa pandemi ini tetap mengukir prestasi ya kan ya Pak? Betul. Iya Pak, kampus kita ini juga mendapat kenaikan peringkat ya Pak, yang Betul. sekarang lagi ada di peringkat yang ke 143 ya Pak ya. Betul ya Pak ya? Betul ya. Tahun sebelumnya itu kan kampus kita itu di peringkat 154 ya secara nasional, dan sekarang naik 11 peringkat jadi 143. Wow, keren banget ya.
Tepuk tangan yang meriah dong. Oke Pak. Gimana nih Pak perasaan Bapak tentang kenaikan peringkat di tahun ini nih Pak? Ya, sangat bangga apa yang sudah dilakukan bersama-sama tim, baik di kancah kemahasiswaan maupun di internal-internal yang lain yang saling terkait dan selalu mendukung demi keberhasilan program ini. Oke, untuk kenaikan peringkat kemahasiswaan itu yang dinilai apa atau yang dilihat itu dari segi apa aja, Pak? Iya Pak, agar Sobat UEP ini juga tahu Pak, biar Sobat UEP ini juga ikut membantu ya Pak Iya, dalam kenaikan prestasi kemahasiswaan tingkat nasional ini Pak. Baik ya. Dari segi kenaikan peringkat tentunya kita tidak lepas dari sebagaimana yang dinyatakan di dalam program Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Mutu dan kompetensi lulusan merupakan pertimbangan utama yang dicetuskan di dalam program MPKM. Melalui MPKM, mahasiswa diberikan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas dan memiliki kompetensi baru melalui berbagai kegiatan belajar. Dengan demikian, peran bidang kemahasiswaan sangat strategis, baik pada tataran kelembagaan kemahasiswaan di perguruan tinggi, peningkatan prestasi mahasiswa, dan pengembangan bakat minat, penalaran, dan prestasi yang lain, serta keilmuan-keilmuan yang lain, itu bukan hanya dibekali dengan kemampuan kompetensi akademik semata. Jadi kita tidak hanya belajar di kelas, namun kita juga melakukan kegiatan di luar kelas, ya, untuk mengasah bakat minat mahasiswa untuk menjadi prestasi. Oh gitu, jadi yang dinilai itu yang ada di kampus Merdeka kegiatan itu tadi ya Pak ya? Nah tentunya kriteria pelaporan di MPKM yang sudah saya laporkan di dalam Simkat Mawa, kegiatan-kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh mahasiswa, salah satunya adalah pertukaran pelajar, ada magang atau praktek kerja, ada riset, penelitian, ada proyek kemanusiaan, ada proyek desa, ada kewirausahaan, ada juga studi independen, ya, rekognisi non lomba dan kegiatan bela negara. Banyak sekali. Banyak banget ya Pak. Jadi kita harus aktif dalam kegiatan kampus Merdeka itu tadi ya Pak. Betul ya. Oke Pak, sambil bisa diminum biar Oh, lebih semangat nih. iya. Ini awal semangat ini ya. Ya, sesuai dengan namanya biar kita bahasnya lebih semangat lagi. Nah kita minum juga ya Pak. Enak banget ini, Pak. Seger ya Pak ya? Iya. Gimana Pak? Langsung lebih semangat lagi? Wah, semangat lagi nih. Mantap banget. Oke Kak Siva, ada yang ditanyain lagi? Ada Pertanyaan nih. kedua? Ada di Pak, pertanyaan kedua dari kita nih, ada strategi apa ya Pak kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mencapai peringkat yang 943 Iya ini ya benar. Pak? Strategi apa aja nih? Jadi capaian di dalam strategi di dalam Simkat Mawa atau Sistem Informasi Manajemen Pemeringkatan Mahasiswa di tahun 2021 ini dilakukan beberapa penyesuaian terutama terkait dengan program MPKM dengan tetap menilai kinerja program bidang kemahasiswaan yang telah berjalan, yaitu kesiapan lembaga maupun prestasi mahasiswa di dalam kegiatan lomba maupun non-lomba. Dengan adanya Simkat Mawa ini diharapkan dapat mendorong perguruan tinggi untuk lebih meningkatkan kepedulian kepada kegiatan-kegiatan mahasiswa baik secara kelembagaan maupun
prestasi yang diraih oleh mahasiswa. Jadi strateginya itu tadi ya Pak ya. Betul, ya. Nah, untuk mencapai kenaikan peringkat nih, setiap tahunnya tuh kan pasti ada tantangan tersendiri ya Pak. Iya. Dan pasti bervariasi juga ya Pak tantangannya Betul, itu. ya. Nah, untuk tantangan di tahun ini, tantangan untuk kampus bisa mencapai ke peringkat 143 itu apa Pak? Baik ya, Aduh. tantangan yang dihadapi ya Iya ya Pak. di musim pandemi ya. Pandemi ini sudah berlangsung hampir 2 tahun ya. Tanda-tanda sudah meredanya pandemi sebelum-sebelumnya Iya. ya. Mudah-mudahan sudah new normal ya, bentar lagi ya. Amin, biar bisa offline. Situasi normal memerlukan banyak adaptasi ya bagi praktik kehidupan berorganisasi. Dengan tantangan yang dihadapi oleh sebuah organisasi adalah kemauan dan niat. Jadi seorang yang berorganisasi harus melakukan dua opsi ini, kemauan dan niat ya. Kemauan untuk melakukan sebuah aktivitas yang dijalani dalam program kerjanya, dan niat untuk melakukan agenda-agenda kegiatan yang harus dilakukan. Nah, di sini yang menjadi tantangan mahasiswa yang berorganisasi. Kalau dua hal ini beriring bisa dilakukan, tentu senyaman apa yang diharapkan, prestasi mahasiswa akan semakin meningkat. Oke, berarti harus ada kemauan dan niat ya. Betul, ya. Percuma juga ya Pak kalau semisal kita tuh udah ada planning banyak, tapi kalau kita nggak ada kemauan dan niat, pasti itu nggak bakal terjalan ya Pak, planning-planning Betul. itu Nah, tadi. contoh kecil aja kalau kita menjalankan kemauan dan niat. Niat kita sudah pagi datang ke kampus, yang mau mengagendakan kegiatan-kegiatan. Namun setelah datang dari kampus tidak pada tempat yang dituju, tapi ngopi dulu lah. Iya. Tapi belok Nah. siapa tuh sobat WPM di rumah. Jadi niat ini belum berimbang dengan kemauan. Iya benar. Jadi kalau kedua-duanya sudah berimbang, saya yakin apa yang didambakan baik dari lembaga maupun dari mahasiswa yang berorganisasi pasti akan tercapai. Jadi harus benar-benar membentuk itu tadi ya, kedua Betul, opsi itu tadi iya, ya Pak betul. ya. Mungkin Kak Siva ada pertanyaan lagi? Iya nih Pak, hampir lupa. Apa ada tahapan-tahapan sendiri ya Pak untuk meraih di peringkat 143 ini? Tahapannya adalah kita mempelajari dan mengevaluasi ya melalui pelaporan-pelaporan Simkat Mawa sebelumnya ya, serta menjalin kerjasama yang baik ya sesuai dengan pelaporan dan pedoman yang ada di Simkat Mawa itu sendiri. Oke, jadi kerjasama itu sangat penting ya Pak Penting dalam sekali, tahapan ini. iya. Itu kerjasamanya tuh dari internal mahasiswa sama organisasi. Iya, harus sinkron. Harus Iya, sinkron, harus iya. kompak semua ya Pak Betul, ya, biar iya. bisa mencapai di tahapan 143 itu tadi. Akan lebih baik lagi. Iya Pak, kita tunggu itu. Oke, kira-kira setelah kampus Wijaya Putra ini kampus tercinta kita ya, mendapatkan peringkat ke 143, apa ada strategi baru lagi atau mungkin ada yang perlu diperbaiki nih Pak atau dikoreksi biar bisa mencapai peningkatan yang lebih baik lagi di tahun berikutnya? Tentu perbaikan itu pasti Iya. ya. Di salah satunya tentang organisasi yang memiliki prestasi baik di tingkat regional, nasional, bahkan internasional. Kampus kita itu sampai internasional ya. Wow, keren banget. Iya, Pak. betul. Oh my god, sampai di kancah internasional. Iya. Wow, keren Bahkan banget. mencapai peringkat 1, 2, 3. Iya. Wow, tepuk tangan lagi. Iya. Itu salah satu yang bisa harus selalu ditingkatkan oleh pembina-pembina di dalam menjalankan keorganisasiannya, sehingga kematangan di dalam berorganisasi itu sangat bisa kita lihat
apabila kita selalu meningkatkan kinerja dari pembinaan-pembinaan yang kita miliki. Oke, jadi itu penting banget ya. Iya. Iya, Jadi kalau menurut Bapak sendiri itu apa prestasi mahasiswa itu juga ikut berperan penting dalam mempengaruhi keningkatan kemahasiswaan nasional itu tadi ya, Pak? betul, ya. Pengaruh besar bagi lembaga, termasuk di dalam pengisian Simkat Mawa, jadi menunjukkan perolehan-perolehan prestasi-prestasi yang dimiliki mahasiswa, baik dari penalaran, ya, bakat minat, seni dan sebagainya. Itu semua dimasukkan di dalam Simkat Mawa untuk bisa dinilai, ya, sejauh mana keorganisasian yang dilakukan oleh mahasiswa UIP ini bisa mencapai yang standar atau yang lebih bagus lagi. Ya, Untuk prestasinya tuh berarti nggak harus akademis ya Pak, non akademis itu juga termasuk ya Pak ya? termasuk di juga, penilaian iya, juga ya. betul. Lalu sobat UEP yang ada di rumah, jadi prestasi kalian, prestasi mahasiswa itu sangat berpengaruh banget ya Pak dalam Iya. peningkatan Kemahasiswaan kemahasiswaan ya nasional. nasional ini, dan semakin banyak prestasi mahasiswa itu berarti semakin baik lagi untuk bisa mencapai peningkatan yang lebih baik lagi di tahun depan ya. Intinya pada ada kesempatan yang dilakukan oleh mahasiswa yang berorganisasi, UIP itu juga memberikan beasiswa internal, ya, yang disebut dengan dasidator, ya. Jadi dana-dana prestasi mahasiswa yang tadi Pak Mulus sudah sebutkan, ada jujitsu, ada pencak silat, ya, yang memiliki prestasi-prestasi itu cukup banyak, ya, apa yang diberikan lembaga pada mahasiswa. Ada yang 36 bulan gratis SPP, Wow. ya. Kalau yang di bidang penalaran itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ya, dan yang lainnya banyak sekali. Bahkan sampai dengan bisa melanjutkan kuliah di S2 dengan cuma-cuma. Oh iya benar, kayak yang Mbak Dia kemarin tuh ya Pak Betul, ya, iya. mahasiswa berprestasi ya kemarin tuh Betul. ya. Oke. Harapan Bapak untuk kampus tercinta kita, Iya. kampus Wijaya Putra. Dan mungkin juga ada pesan dari Bapak buat mahasiswa-mahasiswa pendidikan Bapak yang lagi nonton nih Ruang Diksi. Iya benar. Pengaruhnya itu begini, di dalam pemeringkatan Simkat Mawa itu tentunya kalau mahasiswa yang melakukan berorganisasi itu tidak jalan, ya, atau minimnya kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa, tentu penilaian akan standar bisa merosot, Jadi harapannya Bapak itu untuk mahasiswa ya, lebih aktif lagi, aktif ya. iya, untuk mencapai itu tadi itu ya Pak. harus menekuni apa yang sudah kita dapatkan untuk dikembangkan, baik soft skill maupun yang lainnya. Jadi harus mahasiswa tuh harus aktif-aktif untuk Iya. dalam mencapai prestasi ya Pak ya. Betul, ya, ya. Itu Pak. Yang terakhir nih Pak. Yang terakhir ya Iya. Pak. Harapan Bapak buat kampus tercinta kita Wijaya Putra dan program-programnya ini untuk kedepannya itu apa aja Pak? Baik, pesan dari harapan, ya, Iya Harapan buat yang- kampus tercinta Buat kampus kita tercinta di nih Pak. harapan buat kampus kita tetap akan, semoga kita tetap bisa menjalin supporting system dengan baik antara lembaga kemahasiswaan dan Ormawa dalam menjalankan sebuah aktivitas yang semuanya selalu didukung sepenuhnya oleh lembaga, ya, untuk mencapai prestasi-prestasi yang kita harapkan. Seperti itu, ya. kita tuh jadi nggak sabar buat mengukir prestasi Iya. ini dari harapan-harapan Bapak ini tadi ya.
Oke. Oke, jadi itu tadi perbincangan kita dengan Pak Mulus selaku Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Wijaya Putra nih teman-teman sobat WP. Oke, seru banget ya pembahasan kali ini. Bahas-bahas tentang prestasi tuh emang nggak ada habisnya ya Pak ya. Betul. Banyak banget yang dibahas itu, mulai dari model-model prestasinya, terus habis gitu tantangan-tantangan tersendiri, apalagi kan sekarang pandemi ya Pak ya. Kalau apa namanya, prestasi itu kan nggak ada habisnya nih, jadi modelnya tuh banyak banget ya Pak. Betul ya Mbak. Kita bisa minum dulu ya. Iya, Pak mau nggak Pak Iya, diminum iya, Pak, iya, biar tetap semangat. namanya aja awal semangat ya. Ya, harus semangat Harus semangat semuanya. terus lah, Iya, Pak. iya. Baik Bapak, terima kasih ya Pak udah mau berkenan hadir di acara kami di Ruang Diksi. Oh iya, Pak. sama-sama. Bapak apa ada harapan tersendiri nggak buat acara Ruang Diksi ini? Ya tentunya harapan itu banyak sekali. Dengan berkembangnya di unit aktivitas kegiatan mahasiswa Terafu Iya. ya, tentunya banyak kreativitas, program-program kerja yang harus ditunjukkan yang lebih baik, apalagi di ruang diksi ini Iya, ya, benar. semakin memukau pada teman-teman yang sedang hadir di Iya. ruang diksi ini ya, bisa bercengkrama bersama, bisa mengetahui sejauh mana prestasi-prestasi mahasiswa yang diperoleh pada tahun-tahun ini. Bapak tadi kan menyinggung tentang pendanaan prestasi ya Pak. Iya. Itu tuh ada syarat dan ketentuan nggak Pak buat bisa dapat pendanaan itu tadi? Dari unsur organisasi, tentu ormawa yang sudah disahkan, ya tentu semua akan didanai dalam menjalankan sebuah aktivitas kegiatan yang selama satu periode, ya 1 tahun ini dilakukan oleh mahasiswa. Ya, cukup banyak ya, 120 jutaan untuk mahasiswa untuk mengembangkan kreativitasnya, dan outputnya paling tidak harus memiliki Prestasi itu yang paling penting ya Pak ya. Di sobat WP berarti prestasi itu yang paling penting, paling berpengaruh ya Mbak Winda ya Iya, di benar. dalam kenaikan kemahasiswaan nasional ini ya. Dan dari benefitnya dari prestasi ini udah dijelasin sama Pak Mulus tadi ya, mulai dari gratis SPP ya, UKM. Iya, Ada betul. yang gratis SMP 36 bulan ya tadi Iya. ya Pak ya. Berarti itu lama banget. Iya. Ya, hampir tidak bayar. Iya, benar. Iya. Berarti sangat pengaruh banget ya, benefitnya tuh besar banget Iya. ya Pak ya. Kemarin kan ini WP itu udah apa namanya, pertukaran pelajar sudah ya Pak Iya. ya. Itu ada yang sampai ke Papua ya Pak ya. Sudah dari mana-mana sudah. Dari mana-mana ya Pak. Terus yang kewirausahaan itu sudah ada ya Pak ya, kemarin Betul, di iya. The Beta Kultum ya. Iya, Ya, terus Wira Desa juga sudah ya Pak ya. betul. Sudah, makanya itu alasan itu tadi itu yang membuat kampus UWP ini bisa menaiki peringkat yang lebih baik lagi ya Pak. Dan Betul. sekarang menjadi peringkat ke 143. Iya. Wow, berarti keren banget ya Pak ya. Oke, kira-kira Kak Syifa ini kita bakal bahas apa lagi ya? Apa ya? Oh, jadi kalau sarana dan Sarana dan prasarana yang fasilitas lah Pak untuk mahasiswa biar berprestasi itu apa aja? Apa dari transportasi atau dari segi apapun? Baik ya. Untuk sarana yang ada di kemahasiswaan itu sudah terpenuhi semua. Dari kantor-kantor unit-unit UKM, dari gubernur BEM bahkan sampai dengan presiden BEM, semua itu jadi satu lokal yang ada di naungan Biro Kemahasiswaan. Jadi komunikasi, diskusi dan sebagainya lebih intens ya, lebih cepat untuk bisa dilakukan.
Oke, jadi itu udah fasilitasnya tuh udah full semua ya. Full ya, 24 organisasi itu memiliki ruang sendiri-sendiri. Iya, Ya. benar-benar. Ya. Jadi semaksimal mungkin nih ya, ternyata kampus tercinta kita itu ngefasilitasin itu nggak setengah-setengah ya Pak ya. Betul, iya. Udah langsung full. Kalian mau berkreasi apa, berprestasi apa, kita dukung ya Pak ya. Betul. Selagi itu positif ya Pak ya. Betul, iya. Benar-benar. Kurangi nongkimu, banyakin prestasimu, teman-teman WP. Ya Pak ya. Betul. Kalau nongkrong-nongkrong itu bisa lah ya Pak, tapi Buat juga harus refreshing aja. buat Bener refreshing ya. aja ya Pak ya. Orang itu menjadikan inspirasi yang Iya, bagus biar untuk fresh gitu ya, Pak, ya. Tapi kan juga dilihat dulu nih Iya, Pak, untuk membuahkan bahasannya. hasil penalaran. Oh, bikin judul ini buat penalaran Iya. ini. Ya. Iya benar. Siapa tahu didanai oleh Dikti. Iya. Oke. Iya. Tapi kan kalau nongkrong itu kan harus tahu kan ya Pak, bahasanya itu biar yang positif gitu. Betul, Jangan iya. yang nggak ada bahasanya gitu ya Pak. Yang bermanfaat lah. Yang bermanfaat ya Pak ya. Untuk Presma sendiri itu Pak, harapan Bapak buat Presma itu apa? Untuk Prisma karena masih baru dilantik Iya. ya. Ya, alhamdulillah Prismanya kelihatan energik sekali ya. Alhamdulillah. Selalu ada niatan untuk selalu berkomunikasi tentang program-program kerja Ormawa yang mungkin dalam bulan-bulan ini dia melakukan yang namanya Raker BIM Ormawa. Jadi menentukan program-program kerja yang barometernya harus sudah berubah ya. Kalau dulu kegiatannya banyak sampai 171 kegiatan. Kemarin itu hanya 48 kegiatan. Namun outputnya yang besar. Jadi banyak prestasi-prestasi saat ini yang dilakukan oleh Ormawa yang ada di WP ini. Jadi kesimpulannya itu prestasi meskipun di masa pandemi itu harus tetap berjalan ya Pak ya. Oh, Dan- tetap tidak harus dikurangi Mm-mm. dari agenda-agenda kegiatan yang harus ditekuni. Oke, Iya. benar-benar Pak, benar sekali sih. Jadi kita tuh apapun tantangannya itu kalau emang kita udah ada kemauan dan niat Iya, untuk berprestasi, bener, pasti iya. prestasi itu bakal jalan ya Pak ya. Betul, iya. Dan semoga kampus tercinta kita Wijaya Putra Surabaya bisa meningkatkan lagi dalam peringkat kemahasiswaan tahun depan ya Pak. Betul, Amin. iya. Oke. Terima kasih loh Bapak sudah Sama-sama. bersedia Iya. hadir di ruang diksi. Iya. Oke. Oke, Sobat WP, selesai sudah diskusi kita bareng Pak Mulus nih. Terima kasih juga buat Sobat WP yang udah nonton Ruang Diksi ini. Dari awal sampai akhir ya kasih Pak ya. Semoga menarik, menginspirasi juga buat sobat-sobat WP dan menambah motivasi juga nih buat Oke, sobat-sobat ketemu WP. lagi di next episode Ruang Diksi dengan pembahasan yang seru lagi, yang lebih inspiratif lagi dan lebih termotivasi lagi buat kalian yang lagi nonton Ruang Diksi. Jangan lupa Kak Siva, tetap dukung Ruang Diksi dengan iya. cara share, like, komen, dan subscribe channel YouTube kita dan follow akun sosial media kita yang lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.